dimanapun mereka berada yang penyakitnya parah, mereka sudah mengeluarkan biaya yang banyak loh. Tapi apa yang terjadi? Mereka nggak sembuh-sembuh, mereka ketergantungan obat jadinya. Jadi untuk apa sebenarnya obat itu? Ya kan? Kalau itu membuat kita ketergantungan, kalau itu membuat yang namanya biaya kita semakin banyak, semakin lama semakin banyak. Oke lah, Bapak Ibu sekarang mengandalkan yang namanya BPJS. Tapi ingat, selain BPJS itu bayar setiap bulan, BPJS itu juga tidak semuanya ditanggung, benar kan? Benar, yang ditanggung lagi yang namanya BPJS itu salah satu pasti fasilitas, benar kan? Tapi yang harus Bapak Ibu rasakan kalau BPJS salah satunya adalah ngantri. Prosesnya agak ribet, apalagi kalau udah penyakitnya penyakit parah, ribet. Terus kalau Bapak Ibu pengen beli obat yang khasiatnya bagus, pengen suplemen yang baik, BPJS nggak akan menanggung semuanya. Mau nggak mau harus mengeluarkan uang sendiri. Guru Joli ini bohongannya itu. Ada tamu terapi kita yang mengalami itu, Bapak Ibu. Suaminya tidak terapi, si ibu ini cantik, sehat, nggak ada sakit. Yang terjadi apa, Bapak Ibu? Tiba-tiba suaminya mengalami penyakit jantung. Dibawa ke rumah sakit, punya BPJS memang benar, fasilitasnya gratis, obatnya dikasih. Yang terjadi apa, Bapak Ibu? Si ibu ini harus beli obat di luar, harus beli obat suplemen di luar. Kita tanya, suplemennya berapa, Bu? Dibelinya berapa, Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu? Satu minggu itu dia harus beli 5 juta hanya untuk suplemen. Suplemen itu fungsinya untuk apa? Satu, itu supaya makannya bisa nafsu makannya ada, supaya namanya jantungnya itu tidak semakin parah. Itu gunanya suplemen. Untuk mendapatkan obat yang bagus, mau nggak mau mengeluarkan biaya yang banyak. Sebulannya udah berapa coba? Udah 20 juta. Sedikit lagi udah bisa beli matras. Kita tanya sampai sekarang itu udah 2 bulan atau 3 bulan. Kita tanya, Bu, suplemennya masih berjalan ya? Masih, katanya Bapak Ibu. Sampai kapan? Oke lah kita punya duit, tapi sampai kapan tabungan itu selalu ada? Apakah iya kita ambil duit, kita ambil tabungan itu datang sendiri lagi? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Itulah kenapa dibilang kesehatan itu sangat mahal di saat kita kehilangan kesehatan tersebut. Benar kan Bapak Ibu? Benar. Makanya itu adalah sebagai patokan bagi Bapak Ibu, pengalaman bagi Bapak Ibu semua, supaya untuk menjaga kesehatan yang lebih baik. Makanya disuruh rutin terapi setiap hari. Benar kan Bapak Ibu? Benar. Siapa di sini yang ragu-ragu untuk rutin terapi? Ada nggak? Siapa di sini yang nggak mau rutin terapi? Ada nggak? Nggak ada. Kenapa mau rutin terapi, Bapak Ibu? Bukan karena ada hadiah, tapi karena memang Bapak Ibu tahu yang namanya Happy Matras kita itu memiliki khasiat yang sangat luar biasa. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Ya, itu banyak yang namanya khasiatnya bagi tubuh kita. Ya, Guru Joli mau sapa lagi Bapak Ibu. Ibu Bapak. Guru Joli mau kasih salam sekali lagi Bapak Ibu biar Bapak Ibunya selalu happy fighting. Guru Joli mau kasih salamnya annyeonghaseyo. Nanti Bapak Ibunya jawab happy sambil tepuk tangan 2 kali. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Kita nanti nyanyi ya semuanya tepuk tangan. Semuanya juga harus nyanyi. 1, 2, 3. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Bapak Ibu. Ibu Bapak. Siapa yang mau sehat tepuk tangan? Siapa yang mau sehat tepuk tangan? Siapa yang mau sehat mari rutin terapi. Siapa yang mau sehat tepuk tangan? Tepuk tangan. Siapa yang mau sehat bilang saya. Siapa yang mau sehat bilang saya. Siapa yang mau sehat mari rutin terapi. Siapa yang mau sehat bilang saya. Bilang saya. Siapa yang mau sehat tertawalah. Siapa yang mau sehat tertawalah. Siapa yang mau sehat mari rutin terapi. Siapa yang mau sehat tertawalah. Kurang kuat, lebih kuat, sangat kuat. Jeng 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 jeng. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di sini kalau nyanyi itu lemas, lihatlah Guru Esna ini udah jadi seorang fotografer ya, sebagai seorang apa namanya video yang buat video. Nanti Bapak Ibu yang sekarang ini lagi di video silakan dilihat, nanti kita akan upload lagi kan. Bapak Ibu lihat nih video Mbak Waji karena itu video lama dulu. Nanti kita
upload lagi yang ada bapak ibunya. Nah kalau bapak ibu udah bertanya kayak gini, siapa yang mau sehat tepuk tangan. Nah ya sendiri nanti ekspresinya di YouTube ya. YouTube itu bapak ibu semua orang tonton loh. Bukan cuma di Batu Haji ini, semua orang pasti nonton. Kalau bapak ibu dilihat nanti ibu ini lemah sekali lah, bagus terapi itu. Bagaimana mau bagus? Dia lah itu lemah sekali dia kayak gini. Siapa yang mau sehat tepuk tangan. Udah itu pas cerita Guru Joli ada tadi tuh yang sesi 3, gak usah disebut namanya ya. Guru Joli cerita tadi, dia tidur kayak gini. Enak dia tidur. Udah itu paling depan lagi. Dalam hati udah sudah putar ini di apa? Di TV putar biar dia langsung. Gimana hasilnya di saat mendengarkan guru-gurunya cerita. Makanya bapak ibu, makanya ini seorang video terkenal ini. Ini seorang editor di Batu Haji. Tepuk tangan dulu buat Guru Esna. Ya. Kalau bapak ibu yang penasaran nanti bisa lihat di Batu Haji atau di Facebook. Facebooknya Esna Sihontang alias Janda Kembang bapak ibu. Kucubin lah bapak ibu, mau kucubin. Esna Sihontang. Nah yang punya rata-rata emak-emak punya Facebook bener kan? Nah atau mungkin nanti anak gadisnya atau mungkin anak gadisnya suruh buka di Batu Haji, di subscribe itu akan dapat uangnya guru-gurunya. Nggak ada upahnya bilang guru-gurunya dapat duit itu cuma dapat upload aja biar ada kenangan di Happy Dream. Suatu saat Happy Dream ini akan tutup bapak ibu dan kenangannya ini lo dulu di Happy Dream ini Guru Joli ya kan, tapi bapak ibu mau tutup nggak? Mau nggak mau. Kalau bapak ibu ya di sini kita udah jadi keluarga kan, banyak teman baru, guru-gurunya pun kita udah kenal semua, udah kita anggap teman kita sendiri. Nah kalau misalkan ada silakan dibuka nanti jadi profil HP-nya Esna Sihontang, dalam kurung nanti ada dia Janda Kembang bapak ibu. Iya dia Janda Kembang bapak ibu, 11 tahun jadi kembang bapak ibu ya. Tahan dia jadi janda bapak ibu asalkan hidupnya tetap bahagia. Tepuk tangan dong buat Esna. Oke ya, itu ya namanya Facebooknya Bu Esna Sihontang. Di sana banyak kali kamu terapi. Pokoknya Facebook guru-gurunya yang paling banyak kamu terapinya Guru Esna lah. Kalau enggak Guru Mida. Kalau Guru Mida ada juga Mida Nurdiana, ada itu Facebooknya. Itu ya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan kayak langsung nampak di sini dong. Awas. Nah, kalau kayak share nanti nampak di Facebook. Coba ulang. Nampak di YouTube. Bapak Ibu. Sekali lagi. Bapak Ibu. Ibu Bapak. Oke, Guru Joli mau lanjut sama Bapak Ibu semua, boleh nggak Guru Joli lanjut? Kenapa mau lanjut Guru Joli? Biar Guru Joli aja yang nampak di YouTube Bapak Ibu. Gak usah guru-gurunya yang lain, biar Guru Jolinya yang nampak di YouTube. Soalnya Bapak Ibu, kalau di YouTube itu nampak judulnya aja bagus, Happy Dream sangat bermanfaat, terus dilihat gurunya ganteng kali langsung klik gitu. Ya kan? Nah, nanti kalau dibikin Guru Esna di sini gak ada yang mau. Udah janda itu. Gak usah lah ya. Makanya kalau dibikin Guru Esnanya di sini. Ape sekarang udah lockdown di Singapura sana. Oke Bapak Ibu, Guru Joli mau lanjut. Tadi Guru Joli cerita tentang namanya tulang belakang. Kalau Guru Joli tanya lupa lagi nih pasti. Bapak Ibu tadi Guru Joli ceritakan tentang namanya tulang belakang kan. Guru Joli bilang tadi ada 3 yang namanya fungsi dari tulang belakang. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Sebagai tiang badan manusia. Yang kedua tempat memproduksi darah. Benar. Yang ketiga si ibu dari belakang. Yang kedua apa Bu? Ya benar Bu, betul. Ibu bilangnya tempat memproduksi darah kan? Mau bilang demikian baru keselio. Yang ketiga Bu. Yang ketiga sebagai apa? Nah, benar, sebagai pusasara. Nah, sudah diceritakan juga tadi Bapak Ibu, yang namanya tubuh kita ini memiliki yang namanya sel-sel darah. Kita kan ada sel darah merah atau bahasa dokternya Bapak Ibu, benar-benar eritrosit. Yang kedua sel darah putih, bahasa Koreanya apa? Bahasa dokternya apa? Benar, betul, leukosit. Yang ketiga adalah keping darah atau bahasanya yang sering kita dengar adalah trombosit. Bapak Ibu udah tahu semua tadi kan yang namanya. Bu Joli mengingatkan aja nih, sel darah merah
Bapak Ibu udah tahu dia sebagai alat transportasi. Dia sebagai transportasi Bapak Ibu. Transportasi penyuplaian oksigen. Yang kedua Bapak Ibu tadi sel darah putih sebagai imun kekebalan tubuh, sebagai daya tahan tubuh kita mencegah yang namanya virus dan bakteri masuk ke dalam tubuh. Dan yang ketiga adalah sebagai trombosit supaya tidak terjadi yang namanya pendarahan, tidak terjadi yang namanya apa lagi keluar darah berlebihan. Contohnya ibaratnya Bapak Ibu orang yang kekurangan sel darah putih sama orang penyakit trombosit. Kita masuk ke penyakit diabetes. Guru jadi mau tanya, siapa di sini yang punya penyakit diabetes? Gak ada. Yang punya penyakit gula tunjuk tangan. Gak ada. Yang punya penyakit kencing manis tunjuk tangan. Gak ada. Guru jadi mau tanya, itu sama atau enggak? Sama nggak? Sama. Diabetes, gula, kencing manis itu semuanya sama Bapak Ibu ya, itu sama. Nah diabetes itu Bapak Ibu salah satu penyakit yang sangat berbahaya, benar kan? Salah satu dia penyakit darah Bapak Ibu. Nah diabetes itu Bapak Ibu kan ada orang bilang ada yang namanya gula basah, benar kan Bapak Ibu? Ada orang bilang dia gula kering. Sebenarnya itu sama-sama berbahaya. Itu cuma jenisnya bagi orang yang mengalami. Padahal Bapak Ibu tidak ada. Kalau misalkan ke dokter Bapak Ibu tanya, guru saya jenis penyakit apa? Saya penyakit gula basah atau penyakit gula kering? Gak ada itu. Pokoknya itu penyakit gula. Kenapa terjadi yang namanya? Kecuali Bapak Ibu mengalami penyakit gula merah. Ada di sini gula merah. Gula merah itu tidak terjadi, tapi gula merah itu dikumpul. Ya, gula merah dikumpul kan? Ada apa dikumpul Bapak Ibu? Besok. Ada apa dikumpul? Besok. Mungkin guru kita tidak ceritakan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kita akan bikin air jahe hari Senin. Ya, kita akan bikin air jahe hari Senin. Tepuk tangan dulu dong. Ya, nanti gurunya Bapak Ibu hari Minggu malam lembur lah. Jadi Bapak Ibu semua siapnya kami lembur Bapak Ibu, mempersiapkan segalanya. Apa yang kami persiapkan? Otomatis airnya, jahenya dikupasin segala macamnya, gula merahnya ditunggu-tunggu Bapak Ibu. Pernah dulu kami itu Bapak Ibu sampai lembur. Waktu kami pulang dari Lagoy, gurunya kan pernah ke Lagoy Bapak Ibu. Pulang dari Lagoy, minggunya malamnya Bapak Ibu kami lembur sampai jam 12 malam demi Bapak Ibunya besoknya minum yang namanya air jahe. Tepuk tangan dulu dong. Iya, itu minum yang namanya air jahe. Nah, tapi sebelum kita minum air jahe Bapak Ibu harus kumpul juga yang namanya gula merah, gula pasir, lagi jahe. Kalau ada jahe merah lebih bagus. Ada jahe merah kan? Jadi mahal itu Bapak Ibu. Nah, berapa banyak tuh? Nggak usah banyak-banyak. Nggak usah 10 ton, nggak usah 1 ton. 500 kilo aja Bapak Ibu. Nggak usah banyak-banyak. Atau mungkin Bapak Ibu pergi seperti ini. Ada loh orang seperti itu Bapak Ibu. Heran aku loh. Ada masih orang bilang, seperempat gulanya udah berapa? Jahenya udah berapa? Gula merahnya udah berapa? Udah heran lah gitu. Kalau Bapak Ibu nggak mau ya udah satu bagian aja. Kalau Bapak Ibu pengen bawanya gulanya seperempat aja ya udah bawa gula merah. Itunya Bapak Ibu ikhlas. Atau mungkin diukur satu gelas, kan dibaginya 1 gelas. Biasanya 1 gelas itu paling gula merahnya seupin. Gulanya 1 sendok. Habis itu jahenya nggak usah banyak-banyak, 1 kilo aja. Udah bawa aja kayak piring itu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa Bapak Ibu. Mau bawa 1 kilo juga nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Karena nanti sebenarnya jahe itu bukan cuma sekali aja, bukan cuma sekali aja. Dan kita baginya 1 orang itu 1 gelas. Jangan nanti bilang menutup. Aku bikinnya banyak kali guru. Gulanya umpama 2 kilo. Bikinlah sama aku 1 kotor jahe itu Bapak Ibu. Kita di sini banyak. Pembagiannya bukan cuma sampai jam 9 ke bawah. Itu pembagiannya sampai sore. Ya, bisa Bapak Ibu ya? Bisa. Kelebihannya lagi kalau misalkan kita masak di Epitrip, bedanya kalau di rumah, ini Bapak Ibu gini kan? Saya kan bisa bikin di rumah. Bedanya itu, yang pertama, bikin batu elvan. Harus ada yang namanya batu elvan. Terus yang kedua, diwompet. Masanya juga bisa diwompet Bapak Ibu sehingga hasilnya juga maksimal. Air jahe yang Bapak Ibu minum selain dia air jahe itu kehangatan, juga memiliki kandungan germanium yang ada di dalamnya. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Anak-anak juga boleh diminum. Nanti hari Senin Bapak Ibu anak-anaknya kalau misalkan lagi libur, kan lagi libur sekarang. Dari kan sekarang absen, bawa aja ke
supaya juga mereka merasakan yang namanya air cair germanium. Itu langsung diminum. Sama seperti air garam, kalau Bapak Ibu bawa ke rumah, udahlah. Hasilnya pun nanti juga setengah-setengah. Kalau udah dingin, Bapak Ibu panaskan lagi, udah gak enak lagi itu rasanya kan. Sama seperti makan lah. Malam-malam tak habis makanannya, masukkan ke kulkas, panaskan lagi pagi-pagi, sama nggak rasanya? Udah beda rasanya kalau Bapak Ibu ya. Oke, gara-gara si diabetes ini tadi makanya kita bahas gula merah, benar kan? Oke, Bapak Ibu, kameranya yang cepat. Bapak Ibu, Ibu Bapak, oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Orang penyakit diabetes tadi itu Bapak Ibu penyakit yang sangat berbahaya. Saya mau tanya dulu, penyakit diabetes itu dia punya ukuran, dia harus yang namanya cek darah Bapak Ibu. Dulu saya mau tanya, berapa normalnya diabetes manusia? Gula yang ada dalam tubuh, berapa normalnya Bapak Ibu? Berapa normalnya? Berapa? Diabetes. Kadar gula dalam tubuh manusia berapa normalnya? Ada bedanya nih Bapak Ibu. Biasanya kalau kita cek ke dokter, kalau kita cek ke dokter Bapak Ibu, biasanya kita disuruh puasa dulu, benar kan? Disuruh puasa dulu, jangan makan. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita makan, otomatis juga gula kita akan naik drastis, benar kan? Makanya ada bedanya Bapak Ibu. Kalau sebelum makan dia 70 sampai 110. Kalau setelah makan rata-ratanya 80 sampai 140. Benar kan Bapak Ibu? Benar kan? Benar. Jadi kalau misalkan dia ceknya setelah makan hasilnya lebih dari 140, berarti dia gulanya naik. Berarti udah mulai namanya gejala penyakit gula. Kalau dia sebelum makan dia cek tapi udah sampai 140, tidak di bawah 110, itu juga hati-hati Bapak Ibu. Sebelum makan aja ke 140, apalagi selesai makan, benar kan? Karena Bapak Ibu rata-rata yang namanya penyakit diabetes itu karena yang namanya pola makan yang nggak bisa dijaga, benar kan? Benar, karena Bapak Ibu banyak makanan sekarang yang mengandung gula yang sangat tinggi. Apa makanan Bapak Ibu yang memiliki kandungan gula yang tinggi? Apa? Nasi kan? Nasi itu Bapak Ibu dia memiliki yang namanya gula yang tinggi. Siapa di sini yang tidak makan nasi? Cuma makan sayur doang? Ada nggak? Nggak ada kan? Karena kenapa? Itu kan sebagai makanan pokok manusia, apalagi orang Indonesia pada umumnya. Otomatis kita juga harus makan nasi. Nah, penyebab yang namanya diabetes ini terjadi karena ada faktornya Bapak Ibu. Ada faktor yang pertama adalah otomatis karena kadar glukosa berlebih di dalam tubuh. Yang kedua Bapak Ibu, dia karena yang namanya faktor genetik. Faktor genetik, faktor dia adalah Bapak Ibu faktor keturunan. Nah, faktor keturunan terjadi loh Bapak Ibu, banyak seperti itu. Biasanya orang tuanya, bapaknya atau mamanya meninggal karena penyakit diabetes, atau dia sebelum meninggal memiliki penyakit diabetes yang sangat parah, itu anak-anaknya nanti pasti dia penyakit diabetes. Nampaknya di mana? Itu nanti Bapak Ibu kalau udah umurnya 30 tahun ke atas, itu udah nampak nanti diabetesnya udah semakin lama semakin naik. Makanya kalau misalkan orang dia penyakit keturunan, kalau masa mudanya harus dicegah. Karena kenapa? Kalau udah tua nanti di situ dia cegah itu sudah terlambat Bapak Ibu. Karena kenapa? Gulanya itu sudah menyatu di darah. Yang namanya gula, yang namanya diabetes itu adalah termasuk dia penyakit gula. Nah, pertanyaannya sekarang, guru, saya nggak suka makan yang manis-manis loh. Saya nggak suka makan nasi loh guru. Saya nggak suka yang namanya minum teh, nggak suka makan yang namanya kue bolu, nggak suka makan yang namanya segala macam lah yang manis-manis. Dan terus guru, saya nggak punya yang namanya orang tua, pupuk saya ke satu, kedua, ketiga nggak memiliki yang namanya penyakit gula. Tapi guru, saya cek ke dokter kemarin, tiba-tiba gula
saya itu sampai 320, sampai saya disuruh suntik insulin sama si dokternya. Kenapa bisa Bapak Ibu? Ayo, kenapa bisa? Kenapa bisa tiba-tiba gulanya itu naik sampai 300 ke atas? Kenapa si ibu tadi atau si bapak tadi mengalami yang namanya penyakit gula yang sangat berbahaya? Tahu apa penyebabnya kenapa Bapak Ibu? Dulu jadi tadi bilang kan keturunannya nggak ada, belum kosanya dalam tubuhnya nggak berlebih. Penyebabnya adalah karena kebiasaan Bapak Ibu. Kebiasaannya apa? Nah, ibu-ibu lah ini kebanyakan kan. Biasanya Bapak Ibu, lihatlah anak-anak. Anak-anak, kenapa mereka jarang terkena penyakit gula? Kenapa dia masih anak-anak, gulanya nggak tinggi? Dia anak-anak Bapak Ibu kalau misalkan makan siang, kalau dia makan siang itu kan susah kali diajar makan kan? Ayo dulu nak, makan dulu kau. Nanti sakit kau, katakan kata ibunya. Dikasih makan anaknya. Habis makan Bapak Ibu, anak-anaknya ngapain? Main-main, lari ke sana kemari Bapak Ibu. Si ibunya siang-siang jam 12 habis makan ngapain Bapak Ibu? Ngapain? Tidur lagi. Makanya besok-besok Bapak Ibunya kayak anak-anak. Tambah wajib Pak. Benar Bapak Ibu, besok-besok biar Bapak Ibu nggak terkena penyakit gula, habis makan siang nanti ya, habis makan siang dari sini, dari terapi, Bapak Ibu langsung kata Bu Joli, aku makan dulu dah. Habis makan Bapak Ibu, Bapak Ibu lari-lari. Untuk apa itu? Untuk mencegah yang namanya penyakit. Untuk mencegah penyakit gula. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Ya, itu cuma awal aja Bapak Ibu ya. Nah itu sangat pengaruh. Kenapa? Apa rupanya hubungannya orang kalau misalkan dia makan langsung tidur, apa penyebab yang akan terjadi dalam tubuh? Hati-hati loh. Apa penyebabnya guru? Walaupun bilangnya saya kan cuma main HP guru sambil golek-golek, bukan tertidurnya mata ini, cuma golek-golek kayak gininya, main HP aku. Gak ada penyakit gula itu terjadi. Kenapa? Nah, guru jadi mau tanya, Bapak Ibu kalau makan nasi, minum air, makan sayur dan enak, itu semua makanannya kemana? Kemana? Lambung. Siapa di sini yang punya lambung? Kalau bahasa Bataknya lambung itu apa sih? Lambung, bahasa Batak apa? Bukan, karena di dalamnya itu dilambungi, lambung apa? Dekat. Oh, dekat ya? Lambung dekat, tapi Oh, kalau perut. oh, iya ya. Kalau lambung itu kalau bahasa Bataknya dekat ya? Lambung. Oh, di lambung mie. Kira bilangnya kau di lambungku. Kira gitu, bukan ya? Makanya jangan lihat. Oke, Bapak Ibu kita lanjut. Nah, di saat orang makan, Bapak Ibu, lambung Bapak Ibu udah tahu ya fungsinya adalah dia menggiling makanan. Istilahnya kalau misalkan di alat dapur dia sebagai blender. Masukkan cabai satu biji, masukkan jahe, di blendernya, digiringkan sampai makanan itu benar-benar dia digiling dengan baik. Itu di lambung. Nah, Bapak Ibu di saat lambungnya sedang bekerja, Bapak Ibu bobo cantik, kan? Lagi tidur cantik, dia bobo cantik, si lambung lagi bekerja. Nah, Bapak Ibu di belakang lambung kita ini, pas dia di belakang lambung ada namanya organ tubuh. Dia namanya Bapak Ibu pankreas. Ya, dia namanya pankreas Bapak Ibu. Dia lakukan di belakang lambung ada namanya pankreas Bapak Ibu. Nah, kita makan nih, tidur, kan? Ini si lambung, ini si pankreas. Kita tidur, terhimpit nggak? Terhimpit nggak Bapak Ibu? Terhimpit. Kalau terhimpit, jadi tanya, pankreas ini bisa nggak bekerja? Bisa nggak bekerja? Nggak bisa. Pertanyaannya, pankreas itu fungsinya untuk apa, Guru? Fungsinya itu Bapak Ibu, dia untuk memproduksi yang namanya insulin. Masih bingung ini? Pernah nggak dengar Bapak Ibu penyakit gula dia suntik insulin? Pernah nggak dengar? Pernah kan? Pernah dengar yang namanya orang penyakit gula harus yang namanya suntik insulin? Karena Bapak Ibu, kenapa dia suntik insulin? Karena si pankreasnya tidak bisa bekerja dengan baik. Ya gimana dia mau kerja? Orang dia ditimpa sama si lambung. Ya, otomatis dia nggak bisa memproduksi yang namanya
Insulin. Insulin itu apa? Insulin itu fungsinya untuk apa, Bapak Ibu? Bapak Ibu harus tahu ini. Insulin itu fungsinya adalah sebagai untuk menetralisir apa, Bapak Ibu? Menetralisir kadar gula ke tubuh. Nah, lambung menimpa pankreas. Pankreasnya rusak. Pankreas tidak bisa memproduksi insulin. Insulin fungsinya adalah menetralisir kadar gula ke dalam tubuh. Makanya kenapa orang penyakit gula suntik insulin untuk membantu kadar gula itu bisa dinetralisir ke dalam tubuh. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Ya, ngerti kan sampai sini kan? Ngerti. Ternyata yang namanya insulin itu sangat pentingnya guru. Ternyata selama ini saya nggak tahu insulin itu begitu penting. Ternyata insulin itu fungsinya adalah untuk menetralisir kadar gula. Inilah yang terjadi orang-orang penyakit gula yang tidak memiliki faktor seperti ini. Gara-gara kebiasaan seperti ini mengakibatkan pankreasnya rusak, sehingga Bapak Ibu insulin itu tidak bisa diedarkan ke seluruh tubuh. Oke, yang ngerti kan Bapak Ibu? Ngerti. Makanya Bapak Ibu sering dibilang terjadi penumpukan gula di dalam darah. Itu kenapa terjadi sih? Karena itu tadi si gula tadi tidak bisa dialirkan ke seluruh tubuh. Terus Guru Jali mau kasih tahu Bapak Ibu ya, gula itu sebenarnya dia adalah sebagai energi bagi tubuh kita. Dia sebagai tenaga. Sama seperti di saat kita kelaparan. Di saat lapar Bapak Ibu cari apa? Cari apa? Cari duit apa cari makan? Cari duit apa cari makan? Tapi banyak orang Bapak Ibu di saat dia lapar dia masih cari duit dong. Cari duit lagi, nanti lah makan itu, nanti. Padahal yang paling penting adalah menambah tenaganya dulu. Di saat Bapak Ibu lapar makan, apa yang terjadi? Kenyang dulu. Habis kenyang, aktivitasnya badannya semakin kuat nggak? Semakin kuat nggak? Semakin kuat. Karena kenapa? Karena gula di dalam tubuhnya tadi sudah diubah menjadi energi. Lihat orang penyakit gula. Pernah nggak jumpa orang penyakit gula? Orang penyakit gula Bapak Ibu, semakin dia makan banyak, semakin lemas badannya, bukan semakin kuat. Benar kan Bapak Ibu? Benar, semakin lemas badannya. Karena kenapa? Karena gulanya tadi tidak bisa diubah menjadi energi. Mau makan seafood dia, mau makan apa segala macamnya, tidak akan berfungsi karena nggak bisa diubah menjadi energi. Sekarang pertanyaan pamungkasnya Bapak Ibu, kenapa sih gula ini bisa disebutkan diabetes? Itu dia kan? Kenapa yang namanya penyakit diabetes ini bisa sembuh yang namanya diabetes? Benar kan Bapak Ibu? Sistem kerjanya epidem itu Bapak Ibu, sistem kerjanya dalam tubuh adalah dia ada yang namanya sistem sel, jaringan, organ dan sistem. Benar kan Bapak Ibu? Pankreas itu termasuk apa? Pankreas ini termasuk apa Bapak Ibu? Pankreas itu dia termasuk organ. Dia termasuk organ di dalam tubuh kita. Nah, yang namanya tubuh kita ini Bapak Ibu, yang namanya bisa kita terapi, membutuhkan yang namanya SINGG, benar kan? Sinar inframerah gelombang jauh. Nah, yang memperbaiki si pankreas ini kembali berproduksi dengan baik, bisa memproduksi insulin karena ada SINGG yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian Bapak Ibu, gula tadi yang sudah tersumbat, gula tadi yang sudah menumpuk di pembuluh darah, dibersihkan, diedarkan ke seluruh tubuh karena ada SINGG yang masuk di dalam tubuh. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Ya, makanya orang penyakit diabetes hanya bisa sembuh di epidural. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Banyak contohnya, banyak buktinya Bapak Ibu di sini. Orang penyakit gula, dia datang dengan kaki busuk-busuk, dia datang dengan darah-darah yang mengalir, datang ke epidural. Terapi dia selama sebulan mengalami perubahan, kakinya kering, kakinya nggak busuk lagi, darahnya nggak mengalir lagi. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Iya, banyak perubahan yang terjadi di epidural ini. Makanya Bapak Ibu yang punya penyakit diabetes, bahkan yang punya penyakit lain, jangan khawatir. Epidural punya solusi yang sangat baik untuk mengatasi penyakit Bapak Ibu semua. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, yang mau naik sesi berapa Bapak Ibu? Oke, kok sesi apa ini cepat kali tuh?